Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC pakai casing yang kemarin kita udah review ya, si Venom RX Noctis Max ya, sebuah casing ATX ya. Dia bisa support motherboard BTF, harga 600 ribuan, ada hitam, ada putih ya. Kita akan rakit pakai komponen yang ada di gua. Ada ini B850 75F, ada RAM DDR5 NVMe Gen 4 sama RTX 5060 Ti 16GB. Tapi fokusan kita bukan ke speknya, lebih ke casingnya. Gimana sih proses rakit di casing ini? Apakah mudah atau tidak ya? Harusnya sih mudah ya, karena dia akuarium yang cukup lega teman-teman ya. Dan rakitan ini mungkin akan sedikit nyeleneh, karena biasanya gue kalau ngerakit kayak casingnya putih, partnya putih, casingnya hitam, partnya hitam. Ada beberapa kondisi kayak casingnya putih, partnya udah putih, tapi grafik cardnya hitam. Nah, sekarang gue pengen nyoba kebalikannya ya, casingnya hitam, part lainnya putih, motherboardnya ada nuansa putihnya, coolernya putih, RAM-nya putih, fan-nya semua putih ya, sama grafik cardnya putih. Untuk fan-nya nanti bagian samping sama belakang itu sama, bagian atas 3 biji sama yang bawah sama. Jadi dia bentukannya beda. Jadi di sini objektif gue adalah buat teman-teman bisa ngeliat apakah kalau casing hitam gini dipasangin putih gini bakal jadi norak, atau masih pantas-pantas aja dengan 3 model fan yang berbeda, samping belakang atas sama bawah, apakah masih pantas atau tidak ya. Karena ada kondisi waktu itu gue diskusi rakitan untuk pelanggan gue, dia pengen casingnya hitam tapi dalamannya putih, cuman gue nggak ada contohnya. Nah sekarang kan mumpung ada partnya, jadi gue bisa bikinin nih ya. Oke, kita langsung masuk aja ke proses perakitannya ya. Di sini bagian motherboard dan kawan-kawan kan udah nempel teman-teman ya, berarti kita langsung pretelin casingnya, lalu kita masukin part-part dari mulai motherboard, power supply, fan, dan kawan-kawannya sampai grafik card. Oke, masuk aja ke proses rakitnya ya. Oke teman-teman, ini dia komponen-komponen yang akan gue pakai ya, dan ini casingnya teman-teman. Di sini untuk casingnya udah gue pretelin, udah gue buka. Kalau teman-teman pengen tahu cara ngebukanya atau pengen tahu lebih dalam tentang casing ini, ada di video sebelumnya ya, review casingnya ya. Oke, nanti kita akan masukin motherboard ya. Ini udah kepasang semua, motherboard, prosesor, RAM, cooler, SSD, masukin ke casing, jepret. Terus pasang power supply, jepret, colok. Habis itu kita akan pasang fan ya. Ini gue pakai 3 model fan yang beda dengan 3 warna putih yang berbeda. Ini putih banget, ini rada krem dikit, yang ini yang kayak putih tulang ya. Oke, jadi nanti ini 3 fan reverse nih ya, akan gue taruh di samping. Lalu ada satu lagi yang modelnya sama, itu di belakang ya. Ini untuk model lampunya ada di bagian pinggiran ya, di bagian frame-nya, sama di bagian bawah sininya nih, pinggir siniannya. Oke, lalu untuk yang bawah 3 fan juga 120, gue akan pakai yang ini teman-teman. Oke, dia ada infinity mirror di tengahnya, sama ada lampu di bagian frame sama di bagian sini ya. Ini lebih ramai daripada yang ini. Sama untuk bagian atas gue akan pakai yang ini, yang infinity mirrornya di samping sama di atas sama di garis-garis gini ya. Gue sengaja pakai 3 model yang berbeda ya. Kalau udah semua kepasang, kita colok-colok. Kayaknya gue akan pakai controller RGB ya, itu akan lebih mudah ya. Karena kalau misalkan kita pasang nih fan-nya banyak guys, 10 guys, 3 samping, 3 bawah, 3 atas, 1 belakang, itu udah 10, bahkan 11 sama si coolernya. Kalau kita nggak pakai RGB controller, menurut gua akan pabalatak nanti di belakang teman-teman ya. Terus nanti terakhir kita pasang graphic card deh ya. Jadi proses perakitannya harusnya sangat mudah karena ini udah lega banget juga. Terus untuk casingnya ini cukup enteng teman-teman ya, dan di sini gue udah ngerapihin kabelnya. Pertama ini yang dari tombol-tombol di casing turun semua ke bawah sampai ARGB yang ada di strip atas sama strip bawahnya, karena casing ini punya strip ARGB teman-teman ya, di atas di bawah. Jadi lampunya tuh nanti selain dari fan, dari RAM, dari cooler, dari graphic card, ini ada lampu juga dari si casingnya ya. Oke, sekarang kita masukin dari motherboardnya dulu kali ya. Kita masukin motherboardnya ya. BTW ini untuk lubang PCI-nya udah gua lepas ya. Dia sistemnya yang dipatahin teman-teman ya, bukan yang di apa namanya, yang bisa dilepas pasang. Ini sesuaikan nama lubangnya. Kalau udah, wes kita tinggal baut guys. Kalau sudah pada cocok-cocok begini,
Oke, ada 10 baut atau 9 tergantung dari motherboardnya ya. BTW sampai saat ini gue belum kesampaian guys ngerakit PC yang pakai motherboard BTF yang colokannya di belakang. Kayaknya kalaupun ada, itu untuk part-part PC yang rada mahal deh harganya guys ya. Untuk yang rakitan mainstream masih pakai bentukan motherboard seperti ini guys, yang normal-normal aja. Bukan berarti yang itu nggak normal ya, cuman tidak biasa aja tuh. Nah jadi untuk merakit casing ini sebenarnya nggak ada patokannya sih teman-teman ya, bebas kalian mau mulai dari mana bebas. Cuman kalau gue enakan mulai dari motherboard, terus colok-colok habis itu power supply ya. Oh ya guys, casing ini dia di bawahnya ada dust filternya, tapi dia sistemnya yang harus dilepas begini guys ya, dia tidak pakai magnet tuh, jadi dilepas pasangnya manual ya. Oke, kita colok-colok dulu habis itu pasang power supply. Oh ya guys, gue mau nginfoin di sini kan dia ada Type C ya. Untuk Type C casing ini tuh colokannya bukan Type C yang dicolokin ke motherboard ya, tapi dia pakai USB 2 yang colokin ke motherboard ya. Jadi ke splitter ya, dari Type C jadi USB 2. Kalau USB 3-nya tetap USB 3 gitu ya. Oke, kita colok-colokin dulu. Ini udah gue bahas di review kemarin sih. Oke, kita colokin dulu sekarang. Kabel udah dicolokin, sekarang kita masukin power supply ya. Untuk power supply dia kipasnya ngadep keluar teman-teman ya, untuk sirkulasi. Udah gini kita tinggal baut aja. Oke. Ya, disesuaikan ya. Sip. Bautnya seperti biasa guys, nyilang ya untuk power supply mah. Jadi ini enak sih guys rakit casing ini, lega ya. Cuman kalau gue boleh saran, setiap kayak tadi tuh lu udah nyolok-nyolokin kabel dari casing, rapihin dulu guys, kasih kabel tis kayak atau velcro gitu. Kalau misalnya itu udah power supply, colok-colok, rapihin dulu guys, jadi cicil satu persatu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, lu pasang semua dulu nih sampai ke fan-fan, terus dicolokinnya terakhir kayak gitu, dirapiinnya terakhir, nanti pasti kalian keblinger, ini kabel dari mana ya, ini kabel dari mana ya. Kalau gue sih lebih enak rapihin dulu semua dari awal ya. Oke, kita colokin lagi si power supply-nya. Kabel dari power supply udah dicolok ya, 24 pin ke sini, terus 8 pin mobo ke atas ya, sama ini graphic card ya ke bawah ya. Di sini masih ada kabel ARGB dari LED strip yang ada di casing tuh ya. Ini ada LED stripnya, sama ini ada tombol RGB ya. Nah ini tuh tombolnya ada di sini nih, di antara dua inilah ya. Nah kalian kalau mau ganti lampunya via casing, ini harus dicolokin ke controller ARGB teman-teman ya. Kalau misalkan kalian gak colokin ini, ya udah kalian gak ganti warna dari sini, tapi dari software di motherboard, dengan catatan si ARGB kayak beginian ya, itu dicolokin ke motherboard. Itu kalau sinkron. Kalau misalkan ternyata motherboard yang nggak bisa ARGB, ya kalian beli controller gitu teman-teman ya. Gue udah bahas kok tutorial ARGB, kalian bisa tonton ya. Oke, ini gue pasang semua fan-nya dulu, tapi kita time lapse aja ya biar tidak makan waktu. Seluruh fan sudah dipasang dengan clear ya. Gua pakai controller di sini, jadi fan samping, bawah, belakang, atas sama LED strip masuk semua ke controller, baru dari controller itu ke motherboard ya. Jadi skema rakitan itu udah terserah kalian ya. Lu mau begini, mau begitu, bebas ya skema perlampuannya. Oke, ini kita tutup dulu. Terus ini kita tutup. Kita akan balik untuk masang graphic card ya, karena emang udah clear guys. Udah begini kita puter. Nah ya, jadi dari depan tampilannya seperti ini ya. Oke, emang ketara banget sih untuk perbedaan warnanya, cuman balik lagi selera ya. Ini gue hanya memberi contoh, kalau misalkan ternyata diginiin
masih bisa. Ya, sini gue lepas dulu guys. Udah mau masuk di. Mana nih? Sip. Terus kita baut ya untuk si graphic card-nya. Satu lagi. Sip. Terus kita masukin ininya, kita tutup dan kita colokin kabelnya ya. Nah, oke. Sip, udah clear, mari kita nyalain. Oke teman-teman, udah gue colokin ke listrik ya untuk si PC-nya, dan langsung aja kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim, nyala. Ya, gue kira bakalan gak pantas teman-teman ya, tapi ternyata ini cakep guys menurut gue ya. PC hitam dengan warna putih gini jadi cukup mewah ya, jadi terang dan mewah, dan ini ketolong sama strip dari si casingnya ya. Ih, gokil, ini cakep banget ya. Walaupun ini lampu grafik cardnya ada pin, terus RAM-nya rainbow, dibikin putih begini, ini cakep sih guys menurut gua. Coba kita ambil remote-nya, kita ganti ke rainbow ya. Nah, kalau rainbow dia tampilannya seperti ini ya. Ini menurut gua terlalu rame, tapi subjektif banget teman-teman. Coba kita ganti merah, oke, hijau, biru, kuning, oranye ya, ungu. Oh, ini udah tergantung selera. Cuman gue pribadi, gue lebih suka yang putih ini guys. Entah kenapa, gue ngerasanya ini mewah banget dengan warna putih kayak begini teman-teman ya. Gue mau coba tutup dulu kacanya ya. Nah teman-teman, ini kalau tempered glass udah kepasang ya, gokil guys. Ini mewah sih guys. Jujur, gue seneng banget ngelihat konfigurasi PC hitam dengan dalaman putih ini. Gue nggak expect ternyata ini bakalan nyambung untuk warnanya ya. Tapi balik lagi, ini tergantung selera kalian masing-masing ya. Kalau kalian suka ya gas, kalau misalkan nggak suka juga ya nggak apa-apa. Kalian misalkan mau dibikin full black, boleh. Kalau misalkan kalian pengen putih, casing yang putih juga ini ada teman-teman ya. Intinya overall untuk casing ini gue ngerakit kagak ada kesulitan guys. Bener-bener gampang banget ya. Plek ketiplek, langsung pasang. Cuman kalau gue boleh saran ya, kayaknya untuk bagian atas ini tuh ada space ya, lumayan nih, ada jaraknya. Jadi gue lebih saran kalian pakai water cooling 360 aja. Casing akuarium gini bakal lebih cakep kalau pakai water cooling 360 teman-teman ya. Oke, segitu aja paling untuk video kali ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman minat sama casingnya, gue akan drop semua di deskripsi ya. Oke, semoga bermanfaat. Ih, gokil banget ini casing guys, cakep asli dah.